Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru kataballahu alaikumusiyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, tua tuni pakalabir ku ngasen ya kehadir. Alhamdulillah, syukur ki kemamuji tamatapu di Allah Ta'ala. Oleh karena nebangia jamaah kita kembali diberi kesempatan oleh Allah tu hadir anggaukang yang sedre parentana yamentu sambayang isya berjamaah. Dan tentu jamaah pahalana risin Allah Ta'ala sanna dumpuna. Sebab nagana Nabi tarihat desena salatul jamaah antus sambayang berjamaah ya afdalu minas salatil fajr bisa mu'aisirina darajah. Antus sambayang berjamaah ya lebih lapirangai, lebih utama dibanding dengan salat kali-kaliah. Berapa kelebihannya jamaah? Sebut di situ 27 kali. 27 derajat kelebihannya. Tentu jamaah sekalian itu hitungan-hitungan di luar bulan Ramadan. Apalagi jamaah di bulan Ramadan ini itu semua amalan kita dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga jamaah insyaallah tentu kehadiran kita insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Selanjutnya jamaah maiki kimat pabatu salam papa salama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sekaligus Rasul, menjadi kudua, menjadi contoh, menjadi suri tauladan buat kita semuanya. Jamaah yang mulia, nilai perbuatan atau amal di sisi Allah itu hanya dua. Ada perbuatan atau amalan yang mendapatkan pahala. Ada panggaukan apa batu gaut dosa. Jadi hanya dua itu jamaah. Nilai perbuatan kita di sisi Allah itu hanya dua. Tidak ada setengah baik dan tidak ada setengah buruk. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Hanya ada Al-Quran yang menyatakan la talbisul haq bil batil. Tiaki pacampur-campuruki tarakan panggaukan kodi sagam panggaukan badi. So, tidak ada nilai amalan setengah kebaikannya. Tidak ada juga perbuatan dosa setengah dosanya. Pokoknya kalau dosa ya dosa, kalau pahala pahala. Cuma memang jamaah sekalian sangat beda keduanya ini. Kalau itu suatu amalan kebaikan, nampai niatkan insyaallah itu sudah Allah beri pahala. Jadi nampak ya nia misalnya ibu lamai sambayan sinampe. Kalau itu memang muncul dari dalam hati, betul-betul dari dalam hati yang dalam, insyaallah itu sudah diberi pahala oleh Allah.
Apalagi menabat tugas sambayang. Nah itu hebatnya itu kalau kebaikan. Begitu kita berniat, Allah langsung memberi pahala. Salah tegi yang karena niat terus dia nampatin akibatku. Tentu itu tidak benar. Artinya betul-betul memang berniat, tapi mungkin karena ada halangan misalnya lalu tidak jadi, insya Allah itu masih diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya jamaah sekalian, dosa itu kalau kita niatkan belum dinilai. Nanti kita lakukan baru dinilai sebagai suatu dosa. Kelebihan lain lagi amalan yang kita lakukan jamaah, punna amal baji, balasannya selalu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi dalam Quran itu disebutkan man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Neneng agau bagi saya dipanggaukan, maka baginya itu kata Allah falahu asyru amsalihha, baginya itu akan dibalas 10 pahala kebaikan. Kalau perbuatan salah, dosa satu, Anda berbuat salah satu, ya satu anunya dosanya. Satu. Nah inilah hebatnya jamaah, guna panggaukan bajik, tigaukan. Nah itu, apalagi jamaah sekalian di bulan Ramadan ini. Nah, kalau dalam hadis itu diungkap begini, setiap anak cucu Adam itu amalannya dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi likulli amalin abnu Adam, setiap anak cucu Adam itu akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu kalau amalan-amalan selain puasa. Tapi puasa menurut Allah itu adalah amalan li untuk saya, wa ana ajazi, dan saya kata Allah yang akan langsung membalasnya. Jadi dia tidak beritahu kita berapa balasannya. Boleh jadi jamaah ghairul mamnun, kita tidak bisa bayangkan berapa banyaknya itu balasan. Itu kalau amalan kebaikan. Yang dilipat gandakan misalnya 700 kali adalah yang disampaikan oleh Allah, masalul ladina yumpikuna fi sabilillah. Orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah itu kama salih ambatat sabu asanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Sama dengan petani yang menanam satu biji. Jadi sangka matong dia petani jamaah menanam satu biji padi, benih. Tiap benih itu akan tumbuh menghasilkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai menurut Allah itu akan menghasilkan 100 biji. Jadi 7 kali 100 menjadi 700. Artinya apa jamaah? Begitu besarnya itu balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah pun niat tong tamat di neraka, berarti betul-betul orang itu jai memang tongi kapan kau dosa na pare. Karena itu bandingannya Pak, pahala begitu banyak balasannya, sementara gaut dosa seret. Nah itu jamaah. Yang kedua jamaah sekalian, untuk panggaukan dosa ini kan dia pangampungi. Ada yang disiapkan oleh Allah ampunan. Ada. Karena Allah itu kan salah satu sifatnya innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr itu. Innahu kana tawwaba. Cuma persoalannya jamaah, syaratnya ada. Harus betul-betul tobat. Tobatan nasuha. Kalau dalam Quran disebut tubu ilallah taubatan nasuha. Betul tobat kepada Allah. Tobat betul. Ya. Apa syaratnya itu jamaah? Disasali panggaukan dosa lepa kaki pare. Kita menyesali itu apa yang pernah kita lakukan. Yang kedua jamaah sekalian,
Ya, yang kedua kita berjanji, beriktikad, tena mau aku gaukan ini gauk dosa saya. Yang ketiga jamaah sekalian, kita barengi tobat itu dengan perbuatan amalan kebajikan. Itulah tobat yang disebut taubatan nasuha. Hingga pun niat tahu dipasimbangin ta jamaah, ane lo atap pere-pere ni jini, ya. Nga mana tap pere-pere mungkin lebih bagi yang inung, nampunya na inung ate anu sambarang, akule apa miring, tap pere-pere, mungkin ni gapai, bajik-bajik sempatan ucap pagana kana tobat mah. Sekali namu ko ni gapai tap pere-pere mise. Saya tahu banyak tom mari-mari. Tom mari-mari jamaah. Jadi orang yang tobat itu adalah orang yang memang tidak mengulangi perbuatannya yang pernah dilakukan. Ya, kalaupun misalnya terulang mungkin ya terpaksa memahami ke apa. Nah itu jamaah sekalian. Dan tobat ini harus dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kalau ada orang mau bertobat nanti menjelang ajalnya, tidak bisa lagi diterima. Tidak bisa jemaah. Karena ada orang itu di surah Al-Munafiqun di ayat 10 itu memohon kepada Allah begini. Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalim karib. Sekiranya kudung kareng aku lihat jelakku paundur sampai dulu. Dia memohon kepada Allah. Ini orang dalam keadaan sakharat memohon kepada Allah, ya Allah beri saya waktu sejenak. Dia mau apa jemaah? Dia mau bersedekah, erotongis sare-sare. Mau bersedekah. Mungkin waktu diberi kesempatan karena mangkasar ke paruk batanna kikiri gelam besok-besok dongkona kapil ki batua punya mau lesare pamat isi bakuna. Terkadang juga ada dia tulis di depan rumahnya itu tidak melayani sumbangan. Nampak tulis penerawangan awas anjing gila. Pamat tianan popalaki. Nah menjelang ajalnya terbayang semua itu hartanya yang dia simpang, yang ada di bank, di mana-mana investasinya di mana-mana. Tidak ada lagi manfaatnya. Maka dia memohon pada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia sejenak. Saya ingin bersedekah. Yang kedua apa yang dia melakukan? Wa akum minas solihin. Erotonga jari tau saleh. Pertanyaannya, apakah Allah kabulkan? Allah jawab, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa lagi diundur ajal seseorang apabila sudah tiba masanya. Jadi jamaah, kalau saat-saat seperti itu kita ingin bertobat, pintu tobat sudah ditutup. Makanya ada hadis jamaah, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubata malam bargir. Allah yang maha tinggi itu jamaah menerima taubat hambanya kecuali nyawanya sampai di kerongkongannya. Jadi punanya maki amadan jamaah tabat tunai tabat tunaung karut tamam nyawa sampai tobat tidak lagi diterima oleh Allah. Nah ini jamaah sekalian. Jadi syaratnya tobat, tapi tobat sebelum datang sakaratul maut. Lalu jamaah sekalian, perbuatan salah dosa yang bisa langsung diampuni oleh Allah itu adalah dosa yang berkaitan langsung dengan Allah. Misalnya tadi kita sembahyang, selama ini tidak sholat, kita mau tobat, mau melaksanakan sholat, insyaallah Allah langsung bisa terima. Penting betul-betul tobat. Tidak puasa selama ini, kemudian tobat, mau berpuasa, insyaallah Allah langsung terima. Tapi ada dosa lain yang bersyarat. Ini dengarkan ananda yang punya ibu, yang punya bapak. Salah satu dosa yang bersyarat bisa diampuni oleh Allah itu seorang anak yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang pernah membuat hati orang tuanya sedih, sakit, bahkan sampai meneteskan air matanya karena perbuatan sang anak ini.
lalu dia minta tobat kepada Allah. No. Dia harus dulu mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya. Al hadis jamaah, ridha Allah fi ridal walidaini wa suktillah fi suktil walidain. Ridhanya Allah itu ada pada kedua orang tua kita, dan murkanya Allah itu ada pada kedua orang tua kita. Ada kisah nama sahabat Nabi yang bernama Alqamah bin Qais. Saya tambah sedikit Pak nih. Bisa aja. Alqamah ini jamaah sekalian seorang sahabat Nabi yang rajin sholat, rajin zakat, taat kepada Allah. Tapi menjelang hayatnya sulit sekali meninggal. Bahkan dituntung oleh sahabat dengan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak bisa ucapkan. Padahal seorang sahabat yang taat. Lalu kemudian jamaah sekalian persoalan ini disampaikan kepada Nabi. Ya Rasulullah, Alqamah dalam keadaan sakarat. Beberapa kali dituntut la ilaha illallah. Tidak bisa dia ucapkan. Padahal selama ini lancar karena dia orang yang sholat, rajin ibadah. Apa persoalannya? Nabi bertanya, masih adakah orang tuanya? Sahabat menjawab, ya Rasulullah ada ibunya. Kyo kang anjo mana akan anak kita. Lalu Nabi bertanya, apa kesalahan ini Alqamah kau? Dikate. Apa jawaban ibunya? Tidak ada. Itu anakku baik. Tidak ada. Mesti ada. Lalu ibunya katakan begini, Alqamah setelah menikah nakalupai ma sangim bainin namami jumamir bainin, saya ditelantarkan, hatiku sakit. Nakana kita yamin sawat, maafkan anakmu. Awalnya lama itu Pak, lama baru dia mau maafkan. Kalau begitu kumpulkan kayu bakar, kalau begitu sebelum dibakar di neraka saya akan bakar di dunia. Seorang ibu yang memiliki hati yang begitu, ya, tentu kasih sayang terhadap anaknya bagaimanapun kesalahan anaknya. Lalu dia katakan, ya Rasulullah saya maafkan. Barulah Alqamah meninggal dengan ikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa penting itu la ilaha illallah jamaah? Diucapkan di akhir ucapan. Karena ada hadis yang menjamin man qalami akhir la ilaha illallah dakhalal jannah. Nenek yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah capakana dakhalal jannah, tamir surga. Memang jamaah tidak semua orang itu tadi Alqamah. Kasingania dia anak muda yang kan ustaz, hendak mantu paing nak garing-garing pada buah hafal ki. Ya ki. Sulit. Nah ini jamaah sekalian, itu dosa terhadap kedua orang tua. Kemudian di zamannya Nabi Musa juga ada seperti itu. Juraij yang taat ibadah. Sampai-sampai disebut ahli ibadah. Itu juga kesalahan terhadap ibunya. Mendapat masalah. Dituduh berzina. Padahal bukan dia pelakunya. Hanya karena doanya ibunya. Ya Allah, perlihatkanlah sesuatu yang jelek kepada, dan diterima oleh Allah. Jadi ibu ini pelajaran. Man namamu sannat laro tarianatta dia kipapalak doangan kodi. Jangan sekali-sekali. Bapak, sekalipun marah kita kepada anak kita, jangan doakan sesuatu yang jelek buat anak kita. Karena doa bapak, doa ibu itu adalah makbul buat anaknya. Ada kisahnya ini jamaah sekalian, ini siapa yang jadi imam di Masjidil Haram itu. Dia sumpahi anaknya tapi baik-baik sumpahnya. Mudah-mudahan menalompok ajar ku iman di Masjidil Haram. Ajar itu aja. Jadi dia marah tapi dia doakan dengan hal-hal yang baik. Tegi ang ganay mate lalo ko naong. Nalapo ko oto. Ay, tena to nasalo na muro anak ta. Jadi hati-hati. Doakan yang baik-baik.
bagaimanapun jengkel kita. Itu satu. Yang kedua, dosa terhadap sesama manusia. Tetangga Bu, tetangga Pak, teman sejawat, teman seperjuangan, teman di sekolah, teman di kantor, hati-hati. Harus ada maaf dari dia, kemudian Allah bisa maafkan. Makanya ada perintah, hudil afwah. Maafkanlah mereka. Terakhir, dosa musyrik. Allah tidak akan ampuni dosa seorang musyrik sampai dia bertobat sebelum sakarat. Di surah Nisa ayat 8 dijelaskan oleh Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang musyrik itu, dan Allah mengampuni dosa orang lain yang dia kehendaki. Dosa-dosa lain itu jamaah Allah bisa ampuni kalau Allah menghendaki. Nah, ada kemarin dulu saya bawa pengajian, ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau tua tena mi kodong sudah meninggal dunia? Saya pernah menyakiti hatinya, saya berdosa, tapi belum sempat minta maaf. Karena waktu anjo tena aku sadar. Bagaimana itu? Mau minta maaf dari kuburan kami? Acaranya. Ya saya jawab begini Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah. Memohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Kenapa? Karena itu tadi ada Quran mengatakan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah bisa mengampuni siapa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan dengan pertobatan kita Allah berkehendak mengampuni kita. Yang kedua, jaga amanah-amanahnya atau wasiat-wasiat yang diberikan kepada kita. Wasiatnya apa? Tunaikan. Mungkin dia pesan-pesan dari kata sebelum meninggal, tunaikan itu dengan baik. Yang kedua, jamaah sekalian, hubungkan silaturahim dengan sahabat-sahabatnya yang dulu mungkin ada sahabat-sahabat kentalnya yang biasa ia datangi, biasa dia hubungi itu. Kemudian yang ketiga, doakan selalu. Rabbi ghfirli wali walidayya dan seterusnya. Itu salah satu tanda bakti kita kepada orang tua kita, sekalipun orang tua sudah tiada. Semoga jamaah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, al-haqqu min rabbik. Kalau ada kesalahan batu ribatan nagalengko selaku manusia yang daif, yang lemah. Nasrun minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.